Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema khotbah hari ini adalah memelihara kesatuan bersama Kristus. Kita bersama dipersatukan dalam ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021 melalui bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lapar dan haus adalah dua kebutuhan dasariah yang penting bagi tubuh manusia. Apa jadinya jika manusia merasakan lapar dan haus dalam tubuhnya? Kita tentu tahu tubuh yang kehausan dan kelaparan akan lemas tak berdaya. Manusia tidak mampu untuk melakukan aktivitas karena tidak ada sumber energi yang menopang dirinya. Jika ini terjadi di dalam komunitas atau masyarakat yang lebih luas, artinya ada kelaparan dan kehausan massal, maka kita bisa melihat ada kerusuhan, ada bencana. Karena apa? Karena perut kosong, keroncongan, dan tenggorokan kering karena kehausan itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan, yang bisa menimbulkan gejala-gejala sosial berkelanjutan. Nah, maka dari itu lapar dan haus adalah dua unsur dasar manusia yang perlu dicukupi. Ini adalah kebutuhan dasar supaya manusia bisa hidup, berpikir, berbakti, melayani, dan menjadi bermakna bagi kehidupan ini. Nah, metafora lapar dan haus secara jasmaniah ini digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan kondisi batin keimanan seseorang yang kering. Apa artinya kering? Ya, jauh dari Tuhan. Kekeringan batin ini perlu menjadi titik tolak kesadaran bahwa manusia membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada dirinya untuk bisa melangsungkan kehidupan ini.
Manusia perlu menggantungkan dirinya kepada kekuatan yang lebih besar dari dirinya ini, supaya manusia bisa senantiasa ingat akan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan, dari mana kita berasal. Dan hingga akhirnya menyadarkan manusia bahwa kita itu kecil, lemah, dan rapuh. Maka dari itu manusia harus bergantung pada sumber kekuatan terbesar di luar dirinya itu. Siapakah dia? Yesus sang roti kehidupan. Sebenarnya bacaan kita hari ini masih dalam rangkaian kelanjutan peristiwa kelaparan massal yang terjadi dalam diri 5.000 orang yang tercatat di dalam Alkitab. Dan di sana Yesus melakukan mukjizat, memberi makan kepada sejumlah orang yang kelaparan itu. Dan pengalaman ini kemudian membawa orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang ada di dalam pikiran mereka ketika mereka mengikuti Yesus adalah supaya mereka tidak kelaparan lagi. Supaya kebutuhan jasmaniahnya tercukupi. Sehingga mereka memaksa Yesus untuk menjadi pimpinan mereka, menjadi raja mereka. Tetapi apa yang dilakukan Yesus sungguh amat menarik sekali. Maka dari itu melalui teks ini adalah jawaban dari banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan bertanya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes kita dapat melihat pribadi Yesus itu disebut sebagai seorang anak manusia yang disahkan oleh Allah dengan meterainya. Kata disahkan dalam bahasa Jawa ditengeri, dilantik atau dicap. Ini berarti sebuah kebenaran mutlak, absah dan tidak bisa diganggu gugat. Kita dapat melihat Injil Yohanes mencoba untuk memberi penekanan dan cengkraman yang kuat pada pemahaman bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus adalah anak manusia yang dipakai dan disahkan Allah untuk menyatakan kasih, untuk berbagi kehidupan dengan seluruh ciptaannya. Supaya seluruh ciptaan ini bisa hidup dalam relasi yang baik dan pulih bersama dengan Allah. Kita mengingat peristiwa kejatuhan manusia dari dosa, itu adalah peristiwa rusaknya relasi manusia dengan Allah. Maka dari itu melalui Yesus, relasi kita yang semula baik dan kemudian rusak ingin dipulihkan. Nah, di dalam teks kita juga diceritakan tentang peristiwa masa lampau di padang gurun, yaitu ketika umat Israel kelaparan. Dan ini menjadi pengalaman mistik yang begitu diingat oleh orang-orang kala itu, di mana nenek moyang mereka yang kelaparan diberi makan Allah melalui hujan mana. Kita bisa melihatnya di Keluaran 16 ayat 4 dan 15. Nah, pengalaman ini sebenarnya cocok dengan yang terjadi ketika kelaparan massal sejumlah 5.000 orang. Maka dari itu kita bisa melihat gaung yang sama. Kita bisa melihat keselarasan cerita. Di mana di Perjanjian Lama ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang kelaparan, lalu Allah memberikan hujan mana, roti, sehingga mereka tidak kelaparan. Kemudian di Perjanjian Baru melalui Injil Yohanes bacaan kita hari ini juga diceritakan, ada orang banyak yang mengikuti dia berbondong-bondong karena mereka sudah merasakan mukjizat Yesus. Mereka yang kelaparan diberinya makan. Tetapi Yesus ingin menarik sebuah hal yang lebih hakiki, yang lebih esensial. Yang dicari mereka itu bukan rotinya, oke itu menjadi pengalaman, tetapi Yesus ingin supaya orang-orang ini sadar bahwa yang harus diisi, yang hakiki itu adalah kebutuhan spiritualitas, hati kita, iman kita. Dan ini semua terjadi bukan atas kehendak kita, saudara-saudara, tetapi karena saking cintanya Allah kepada umatnya. Akhirnya keselamatan itu adalah
datang dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita. Cinta kasih itu datang dari Yesus, karena saking cintanya Yesus kepada umatnya. Nah, maka dari itu orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan supaya kami terpuaskan dalam kehidupan ini? Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia, yang artinya Yesus, yang diutus oleh Allah. Maka kamu tidak akan kelaparan lagi, sebab aku ini roti. Dan barang siapa yang percaya kepada roti kehidupan, dia akan menerima berkat dalam kehidupannya. Nah, maka dari itu saudara-saudara, rasa percaya kepada Yesus itu memang harus dipelihara senantiasa. Mungkin saat ini kita percaya kepada Yesus, tetapi di tengah dinamika kehidupan kita, kepercayaan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus itu kadang dipertaruhkan. Nah, maka dari itu sebenarnya percaya kepada Yesus itu menumbuhkan motivasi kehidupan. Sejauh manusia itu yang pertama, menyadari bahwa dia lemah, rapuh, dan hidupnya dekat dengan dosa. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu bukan milik kita saat ini. Hidup kita itu karena anugerah Tuhan. Hidup kita itu adalah milik Tuhan. Dan kita hanya menerima anugerah Tuhan di tubuh yang lemah dan ringkih. Itu yang pertama. Kita harus menyadari kelemahan kita. Yang kedua, manusia harus sadar bahwa dinamika kehidupan kita itu berwarna-warni. Dalam realita dan faktanya, ada suka, ada duka, ada sedih, ada tawa, ada tangis, ada gembira, ada untung dan malang, ada gagal sukses, ada di puncak kejayaan karir, tetapi ada saatnya kita akan di bawah karir kita. Ada tanggal muda berkelimpahan seperti hari ini, ada pula tanggal tua yang berkesusahan seperti hari-hari ke depan. Dan itu akan terus senantiasa kita lewati, terlebih saat ini di masa pandemi yang belum berujung seperti saat ini. Wah, warungnya sepi, pendapatan tidak menentu seperti biasanya, bahkan harus kehilangan pekerjaan. Dan di tengah pandemi ini, itu baru dilihat dari sisi ekonomi, pendapatan kita. Kalau dilihat dari sisi psikologis, psikis, kita dihantui dengan berbagai macam informasi, berita yang membuat kita paranoid. Kita dihantui rasa takut yang berlebihan yang seringkali membuat kita justru jauh dari Tuhan. Kita kebablasan anggenipun mengontrol diri. Kita kebablasan memproteksi diri. Kita memang berjauh-jauhan saat ini, saudara-saudara. Dan ini kita lakukan dengan kesadaran seharusnya. Dengan kontrol sadar kita. Dan ketika itu yang terjadi, itu amat sangat baik. Tetapi jika kita tidak sadar, hingga akhirnya kita kebablasan ketika kita memproteksi diri, melindungi diri, sampai kita jauh dari Tuhan, lah itu yang salah. Duh, Pak, kan gedung gerejanya ditutup, saya tidak bisa beraktivitas di gereja, saya tidak bisa beribadah, saya dilarang untuk beribadah dan lain sebagainya. Oke, memang, tetapi kehidupan iman tidak hanya di gedung gereja, saudara-saudara. Kehidupan iman itu ada di keseharian kita. Ibadah itu bisa kita lakukan di keluarga kita dengan segala keterbatasan. Yang dibutuhkan adalah niat dan hati yang tulus untuk melakukan itu semua. Nah, maka dari itu kita harus menyadari bahwa dinamika kehidupan kita itu berwarna-warni. Ada saatnya kita hidup dalam saat-saat yang enak, normal gitu. Tetapi siapa yang tahu ketika kita harus merasakan pandemi saat ini? Saya pun tidak tahu. Saya sempat bercerita kepada teman-teman muda tadi malam, hari Sabtu, ketika PA Pemuda. Setiap pagi beberapa saat ini saya hampir deg-degan kalau membaca WhatsApp.
Sampai-sampai saya ingin membuang WhatsApp saya begitu. Karena apa? Karena ya saking takutnya, saking gelisahnya ketika membaca berita dari banyak orang gitu, secara khusus dari jemaat. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa sadar akan keberadaan diri kita. Yang ketiga, manusia yang percaya kepada Yesus sang roti kehidupan akan mendapatkan motivasi kehidupannya. Yohanes 15 ayat 13 mencatat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini merupakan puncak sebenarnya saudara-saudara. Puncak dari penyerahan diri Yesus untuk menyelamatkan kita. Puncak dari penyerahan diri Yesus atas ketaatannya kepada Bapa. Dan metafora roti kehidupan adalah menunjuk pada sebuah pengorbanan Kristus di kayu salib demi melihat saya dan saudara-saudara semua memiliki semangat dan motivasi untuk menjalani kehidupan ini. Maka dari itu tidak heran ketika Tuhan Yesus berpesan kepada orang banyak di ayat 27a, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini merupakan panggilan untuk bekerja bukan demi mencukupi kebutuhan jasmani atau material saja, melainkan lebih daripada itu. Untuk orang-orang yang sudah menerima anugerah kehidupan dari Tuhan, yang sudah menerima kasih keselamatan dari Tuhan, dipanggil untuk bekerja, untuk melayani, untuk berbakti demi sebuah kelestarian hidup jangka panjang. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia pekerjaan, dan dunia pelayanan kita. Semuanya harus didasari pada motivasi hidup yang berasal dari Kristus, dari anugerah Kristus ini. Sehingga akan mendatangkan berkat yang kekal dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apa bedanya? Jika hidup, pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian kita hanya kita lakukan untuk sesuatu yang sifatnya material, ya jelas hidup kita akan kering, saudara-saudara. Spiritualitas kita akan kering karena kita hanya menuruti nafsu dunia, nafsu tubuh kedagingan kita yang tidak akan ada pernah habisnya. Selalu haus dan selalu haus, tidak pernah merasakan cukup dan terpuaskan. Dan biasanya orang-orang yang sudah dikendalikan oleh nafsunya itu susah sekali bersyukur dalam kehidupannya. Berbeda halnya jika orang mendasarkan hidupnya pada motivasi anugerah Kristus. Baik pekerjaan, pelayanan, dan pengabdiannya akan terasa ringan, bahagia, dan penuh berkat. Sehingga orang tersebut bisa merasakan syukur kepada Allah di dalam kehidupannya. Nah, inilah hasil dari kepercayaan kita kepada Allah sebenarnya, saudara. Nah, yang keempat, motivasi kehidupan ini juga merupakan panggilan untuk kita, untuk saya dan saudara juga memotivasi kehidupan sesama kita manusia. Di tengah badai COVID-19 yang masih kita rasakan, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan motivasi dari kita. Motivasi itu bisa banyak arti ya, monggo bisa diartikan sendiri-sendiri. Mulai dari bisnis, warung yang mulai sepi, UMKM yang mulai sepi pengunjung. Ada yang bercerita sebuah warung harus menekan produksinya sampai 50% supaya makanan yang disajikan itu bisa habis, tidak tersisa, tidak rugi. Dan itu pun untungnya hanya sedikit. Bahkan harus mengurangi karyawan, para pekerja yang ikut dalam pekerjaannya. Itu baru warung, saudara-saudara, baru bisnis UMKM. Bagaimana bisnis yang skalanya besar dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya karena badai COVID-19 ini. Dan sudah mulai masuk ke inner circle kita, di lingkaran relasi kita. Saudara kita yang masih dalam situasi sulit karena harus isolasi mandiri
atau isolasi di rumah sakit. Saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena situasi krisis saat ini, para tenaga kesehatan yang kelelahan, pemerintah yang kebingungan harus bagaimana menjelaskan kepada rakyat terkait dengan perkembangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini. Nah, semuanya sedang krisis. Kita pun, meskipun kita tidak terpapar, ketika melihat berita yang banyak itu, kita sendiri juga krisis mental, kejiwaan kita tergoncang karena itu semua. Nah, maka dari itu, semoga di balik penderitaan massal kita ini, hati kita termotivasi untuk menolong mereka. Karena apa? Karena kita punya Allah, punya Yesus sebagai roti kehidupan yang akan menopang kita, asal kita percaya kepadanya. Nah, mari kita tumbuhkan sikap percaya kepada Yesus. Kita perlu menyatu dengan Kristus, supaya hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Kiranya kita dimampukan juga untuk membangun relasi yang baik dengan Kristus, sehingga kita termotivasi untuk melanjutkan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini bersama dengan seluruh ciptaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh cukup bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, saudara-saudara dikasih Tuhan, bersama kita akan menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengaturkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah atas segala karunia yang Kau beri dalam hidup kami. Kami telah menerima sabdamu sebagai makanan rohani bagi kami. Kiranya kami dimampukan untuk dapat terbenam dalam kebenaran sabdamu dan memperoleh hikmat untuk melakukan sabda ini di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami saat ini. Ya Allah, secara khusus kami membawa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk memulihkan kesehatannya karena terpapar COVID-19. Seperti saudara kami, Mas Jonathan Rino Yudantara yang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, Bapak Mugiono, Ibu Ita, Saudara Oktika, anak Pramesti Flora, anak Krishna Sakti yang isolasi mandiri di rumah mereka, dan juga ada saudara kami Bapak Setio Hadi yang juga dirawat di Rumah Sakit Umum Salatiga. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitupun dengan saudara-saudara kami yang terdampak karena harus menemani saudara-saudaranya terkasih, maka mereka juga harus menjalani isolasi mandiri. Untuk saudara Chandra dan saudara Gosi, Tuhan sendiri yang akan memampukan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga bersyukur apabila jemaat kami ada yang sudah selesai masa isolasi mandiri dan dinyatakan sehat lagi.
Kami bersyukur atas mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan kesehatan yang semakin pulih secara bertahap dan boleh mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupannya. Ya Allah, kami juga membawa saudara kami yang lemah tinggi seperti Ibu Sukini Ramiti, Ibu Sudiliati, Subianti, Bapak Kasirin, Ibu Suparmi, Bapak Sumarno, Ibu Yuni Kabul, Bapak Mardianto, Ibu Titi Ibnu Jadi, dan saudara-saudara kami yang lain, karena kesepuhan Nadi Yuswo, dan Tuhan sendiri yang akan memeluk mereka dan memulihkan mereka dengan tangan kasih. Kami juga membawa umat Tuhan yang saat ini juga bergabung dengan kami, yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, sebagai salah satu pilar terdepan yang bertugas untuk pemulihan masyarakat dari pandemi COVID-19. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pengabdian dan bakti mereka untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Allah, kami juga mohonkan berkat penghiburan atas keluarga besar almarhum Bapak Eko Sularso yang telah Kau muliakan dan Kau panggil kembali ke asal mula jadinya. Kiranya Tuhan yang akan menghibur mereka, rahmat dan cinta-Mu kiranya berkuasa atas hati keluarga yang sedang berduka. Kami menyerahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami sang sumber kehidupan, kami juga mempersembahkan hidup kami dalam setiap aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan yang kami emban saat ini. Dan tentu di tengah-tengah aktivitas kami banyak sekali pergumulan yang kami rasakan. Mulai dari saudara kami, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga Adiuswo, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya kasih-Mu saja yang membawa mereka masing-masing untuk dapat mengendalikan diri menjadi manusia yang baik, yang bisa mengendalikan emosi, yang punya berbudi pekerti luhur, yang beriman kepada Tuhan, dan boleh menjadi manfaat, boleh bermakna bagi sesama dan seluruh ciptaan. Berkati setiap profesi yang kami emban, kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan akan memberkati setiap profesi yang kami jalani, dan dari sananya akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Ya Allah, kami juga menyerahkan gereja-Mu di GKJ Salatiga Utara di sini. Kami tahu ya Tuhan, program kerja kami banyak yang tidak dapat kami jalankan karena keadaan saat ini, dan semuanya kami alihkan dan kami konsentrasikan untuk penanganan COVID-19 beserta dampak-dampaknya yang sedang kami hadapi saat ini. Melalui segala perangkat, baik itu majelis gereja, tim Satgas COVID, tim Wargo, segenap warga yang terlibat, para jemaat yang berprofesi sebagai nakes, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan pakai masing-masing dari kami untuk dapat menggerakkan roda pelayanan kami di tengah pandemi ini, sehingga ini semua boleh mendatangkan pemulihan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga menyerahkan pula untuk para elit bangsa dan negara kami, baik mereka yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Jauhkan mereka dari merabaya dan jauhkan mereka dari godaan ya Tuhan. Jauhkan pula kami semua dari segala hal yang akan memecah belah kesatuan NKRI. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau berdiam di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga kedamaian, kerukunan umat beragama, dan kesejahteraan boleh kami rasakan di bumi pertiwi ini. Ya Allah, kami sang sumber kehidupan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kiranya Kau boleh sucikan kami dari segala paham dan hal niat yang buruk yang ada di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk menjadi manusia yang selalu sadar diri akan keberadaan diri kami masing-masing. Demikianlah syafaat kami ya Tuhan, kami tandaskan syafaat kami ini dengan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas berkat Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita haturkan persembahan ini dengan berdoa. Saya hantarkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur saat ini kami telah mengaturkan persembahan, baik persembahan bulanan, ucap syukur, dan persembahan yang lainnya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar menjadi berkat buat pelayanan kami khususnya di GKJ Salatiga Utara. Dan ajari kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh dan jiwa kami ini kepadamu. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini sampai malam nanti, dan di hari-hari yang akan kami lalui. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, berkati setiap apa yang kami kerjakan, berkati orang-orang yang kami temui di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan ingatlah selalu sabda Tuhan bahwa kasih-Nya selalu baru untuk kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin.